orang bikin kopi sehari-hari. Dan ini sering dilakukan, dan ini membuat kopi yang seharusnya enak, manis, dibilangnya kopinya pahit, asam. Oke, kita perkenalkan cara bikin kopi yang enak dan nikmat dengan cara yang sangat sederhana. Sebelumnya kita sampaikan dulu, ada 5 kesalahan orang bikin kopi sehari-hari. Dan ini sering dilakukan, dan ini membuat kopi yang seharusnya enak, manis, dibilangnya kopinya pahit, asam apalagi. Padahal bukan salah kopi, ini salah yang bikin kopi. Oh no! Ada 5 kesalahan orang bikin kopi. Ini sangat sering kita temui. Pertama, adalah kopi dibilangnya pahit. Itu masalahnya adalah orang bikin kopi pakai air mendidih. Dengan panas yang sangat tinggi, kopi atau bubuk kopi ini gosong, menyebabkan pahit. Seharusnya kopinya, kalau secara normal, adalah kopinya tidak pahit. Kesalahan kedua adalah orang bikin kopi airnya kurang panas, menyebabkan kopinya asam. Karena air yang kurang panas tidak bisa meluruhkan sempurna butir-butir atau bubuk kopi. Kesalahan ketiga ini sering dilakukan adalah orang bikin kopi, seringkali diaduk pakai sendok. Ini salah. Ini bisa kita bilang salahnya fatal, diaduk pakai sendok. Dengan diaduk pakai sendok, reaksi antara air dengan kopi itu tidak alami, dipaksa, dia tekan-tekan itu, paksa. Kemudian potensi pahit, asam, kasar, tidak nyaman itu muncul, dan akhirnya terminum oleh kita. Kesalahan keempat, kalau ada ampas kopi di atas, seringkali kita bikin kopi nanti ada muncul ampas kopi di atas ini. Ini seringkali dibuang. Padahal di situ ada potensi-potensi enak di balik ampas itu. Itu kesalahan keempat, ampas kopi dibuang. Dan kesalahan kelima adalah ketika kita bikin kopi dicampur sama gula. Di seduhannya, gula, susu itu tidak boleh dicampur. Itu mengganggu proses antara air sama kopi, terganggu oleh larutan gula, larutan susu. Dan itu pun ada caranya. Dan ini kita perkenalkan 6 langkah mudah bikin kopi. Yang pertama, kita harapkan ada kaca atau teko atau gelas, supaya kopi ini tidak ada kontaminasi dari wadahnya. Ini kita pakai teko kaca. Kita sarankan ada teko kaca seperti ini, lurus lurus supaya skalanya kita bisa kira-kira. Karena kita maunya tidak perlu diukur, ditimbang. Teko seperti ini bisa muat 4-5 gelas mie aja. Dan kita mulai untuk langkah mudah cara bikin kopi yang enak. Pertama, kita sediakan wadah berupa kaca, bisa gelas kaca atau teko kaca. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah takaran. Sering orang bingung berapa sebenarnya takaran kopi dan air. Jadi untuk 1 sendok penuh seperti ini, gelas 1 sendok makan untuk 1 gelas penyajian. Ini standarnya. 1 gelas kurang lebih adalah 160 sampai 180 ml air. Ini kita coba bikin kopi 3-4 gelas. Yang nikmat dan semua karakter kopi akan kita nikmati. Ini sudah. Kemudian kita siapkan air, bukan air mendidih dan bukan air yang kurang panas. Airnya
kalau standar adalah 90 sampai 94 derajat, atau setelah mendidih ya, kalau kita masak air kemudian mendidih, diamkan sekitar 1,5 sampai 2 menit. Diamkan dulu sampai nanti kadar panasnya 90 sampai 94 derajat. Selanjutnya sudah ada air yang sudah kita diamkan 1,5 sampai 2 menit ya. Kemudian tidak kita aduk ya kopinya dengan sendok, tapi kopi ini kita aduk dengan air ya, dengan air. Caranya seperti ini ya, dengan adanya gelas atau teko kaca ini kita bisa mengontrol mana-mana yang belum teraduk supaya bisa diaduk dengan air. Caranya ya, diputar aja, ini kelihatan mana yang belum teraduk ya. Ini sudah kita tuangkan. Jadi kita tunggu reaksi antara air dengan kopi selama 4 menit. Selama 4 menit. Selama 4 menit ini ya, air secara alami ya meluruhkan butir-butir bubuk kopi ya. Dan kemudian timbul di sini adalah ampas yang berat, dia turun ya, ini ampas berat, ampas yang ringan ke atas ya. Selama 4 menit dia bereaksi penuh, dan ampas atas ini berfungsi untuk menahan supaya aroma dan rasa kopi tidak keluar. Dia ditahan oleh ampas ini. Kelihatan tidak ada ampas ini, dia keluar, tidak keluar ya. Kemudian ampas yang di bawah ini adalah potensi pahit dan asam kopi yang sangat tinggi. Ini kalau kita pakai metode pengaduan dengan sendok, ini menyebabkan potensi pahit ini naik dan akhirnya keminum. Seharusnya ini yang di bawah ini, ampas di bawah ini tidak boleh diganggu. Oke. Kemudian seringkali kita juga jumpai ya orang bikin kopi dengan bangganya kopinya harum ya. Kita bikin di sini sampai ke kamar mandi kopinya. Jadi itu sebenarnya kurang betul ya. Seharusnya yang harum, yang wangi tadi mau kita minum, mau kita nikmati, itu udah kemana-mana ya. Dengan metode ini kita bisa dapatkan ya rasa yang memang betul-betul maksimal, karena ampas atas ini menahan rasa aroma yang mau keluar, ditahannya supaya bereaksi kembali ya, selama 4 menit. Kemudian kita sampaikan tadi, ampas ini itu jangan dibuang. Kenapa? Karena dia sudah bekerja keras untuk menangkap rasa-rasa yang mau keluar. Di bawah ampas ini adalah rasa-rasa yang enak ya. Ini ada rasa-rasa yang enak, rasa aroma kopi yang nikmat ya, dan ini berada di balik ampas ini ya, dan sehingga ampas ini jangan dibuang ya. Kalau kita membuang ampas ini sama saja membuang sebagian rasa enak kopi dengan sia-sia ya. Metode ini juga sekaligus bisa membuktikan apakah kopi yang ada dalam kemasan ini adalah kopi yang betul-betul grade 1 atau dicampur dengan grade yang tidak bagus. Bahkan kita banyak jumpai juga yang mewasi di lapangan atau di pasaran, kopi ini dicampur dengan lain komoditas, misalnya jagung, ya, beras, terus pinang dan lain sebagainya, sehingga itu menyebabkan kopinya juga akan terganggu. Ya, seharusnya kita mau minum kopi akhirnya minum jagung, minum beras. Ya. Metode ini akan nanti kita lihat ya. Kalau kopi yang kita coba ini adalah kopi asli atau grade 1. Semua yang ada di atas ini akan bersih ya. Jadi ini sudah 4 menit. Selanjutnya ampas yang di atas ini, ampas yang ringan ini, karena dia mengandung potensi rasa dan aroma yang nikmat, ini kita reaksikan kembali dengan air kopi dengan cara diaduk menggantung ya. Ini diaduk menggantung ya, diputar ya. Ini kita sepakati ke kanan sekitar 10 kali putaran ya. Nanti semuanya ampas ini akan habis. Ini kita praktikkan seperti ini. Diaduk ini ya, tidak perlu terlalu kencang ya, tidak terlalu lemah, standar saja ya, diaduk seperti ini.
untuk bubuk kopi yang campuran, tidak semuanya aduan ini bisa jatuh semua. Jika kita jumpai nanti kopi dicampur sama jagung atau beras atau campuran, nanti dia tidak akan larut ke bawah, tidak akan jatuh, dia akan jatuh. Kalau grade 1 atau kopi yang bagus, ini tidak ada ampas lagi, kosong. Nah, tidak ada ampas lagi, habis ampasnya. Semuanya jatuh dan bereaksi kembali, dan kita tunggu 1-2 menit, setelah itu sudah bisa diminum. Ciri kopi yang enak, nikmat, ini terlihat di krema ini. Ini kelihatan ini bukan ampas, ini krema. Krema kopi, ini muncul krema kopi. Ini membuktikan kopi ini memang kopi bagus, kopi yang berhasil, ya. Atau grade 1. Jadi kita tunggu 1-2 menit sampai ampas atas ini bereaksi kembali, ya, dan bisa mengendap kembali, ya, dan selanjutnya bisa kita nikmati. Untuk bagi peminum yang masih harus tergantung dengan gula, susu, itu penggunanya adalah kita taruh di gelas. Jika kita butuhkan gulanya di gelas, baru kita seduh dengan kopi. Pada prinsipnya metode ini adalah bagaimana kopi bereaksi dengan air tanpa diganggu oleh mungkin sesuatu yang mengganggu, misalnya wadahnya mengganggu, ya. Mungkin juga tadi larutan gula juga mengganggu reaksi antara air sama kopi. Dengan cara yang demikian yang sudah kita pelajari sekitar puluhan tahun, ya, jadi akan kita dapatkan rasa kopi yang tidak pahit. Kopi ini tidak pahit dan asamnya juga tidak tinggi, asamnya soft, ya, lembut, dan tidak mengganggu perasaan kita. Jadi ini metode yang kita apakah kita temui rasa pahit di situ? Enggak ada. Kopi tidak pahit. Jadi gini, dengan metode kelebihan ini adalah kopi ini ada sebetulnya ada pahit di situ, namanya bitter. Ada manis di situ, namanya sweet. Ya, ini imbang. Jadi bitternya diimbangi oleh sweetnya atau manisnya. Kelemahan dari beberapa mesin dan metode adalah manisnya ini, ya, manis kopi ini dia tertinggal di alat-alat itu, di selangnya, di saringannya, karena sifatnya manis atau gula ini kan lengket, ya. Ya turun semua, nggak ada kan? Tadi teman saya tadi nembol banget. Iya. Terasa asamnya nggak? Enggak. Seperti nggak ada asamnya. Asamnya ada tipis, dan asam ini penting, tapi tidak boleh mengganggu lidah kita. Ini penting Karena kan? enak juga sih ada asam. Asam ini ada asamnya, tapi tipis. Asamnya namanya asam segar. Ya, asam segar. Like acid. Ini beberapa customer setelah kita sajikan seperti ini merasa kayak gini nggak perlu gula. Iya. Ya, kopi seperti ini nggak perlu gula. Karena akibat kita salah bikin, misalnya air terlalu panas, akhirnya menyebabkan pahit sehingga perlu gula. Sebetulnya kopi ini sehat kalau tidak dicampur gula.